Perkenalkan, nama saya Reginaldi Eliezer Pratama. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Inzil Anwar. Halo semuanya, aku Langit Basudewa. Mau masuk ke sini itu pada saat itu saya jatuh gelepang situ. Saya ya diam terus, tolong seperti itu, tolong. Sebelum ada orang malaikat tidak ada yang menolong, saya masih tolong karena saya tidak sabar berdiri Mas, karena saking licinnya. Saya Sri Handayani, usia saya sekarang sudah 50 tahun. Saya bertempat tinggal tepatnya di Dusun Templek, Desa Jambon. Di rumah saya itu setiap pagi jam 3 saya sudah bangun, potong-potong. Penghasilan saya sehari-hari untuk menguliahkan anak saya, untuk kehidupan saya dari menjahit itu. Kalau saya berangkat sekolah itu Thomas, saya jam 7:04. Itu sampai sekolah nanti jam 7:04 juga. Terus kalau pulang saya itu karena saya mengajar kelas rendah, saya pulangnya jam 12:04. Berkisah tentang seorang guru bernama Sri Handayani yang telah berjanji dalam hati sampai pensiun, beliau tetap ingin terus mengajar di Dusun Wates agar pendidikan anak-anak di sana dapat terangkat. Janji tersebut muncul dalam hati sesaat setelah melihat semangat belajar anak-anak meskipun dihadapkan dengan banyak keterbatasan tenaga pengajar dan fasilitas yang tersedia. Beliau punya prinsip, emas dimanapun tetap emas, dan apa yang kita tanam saat ini selama kita menanam kebaikan pasti akan ngunduh kebaikan. Apa yang kita tanam adalah untuk ibadah, sehingga kita tidak akan mengharapkan apapun selain pemberian Allah. Perilaku yang menunjukkan core values ASN berakhlak, berorientasi pelayanan. Ibu Sri Handayani menjadikan mengajar sebagai ibadah, sehingga dengan tulus, ikhlas, dan setia mengajar anak-anak SD di Dusun Wates untuk mengangkat pendidikan di sana. Ibu Sri Handayani rela bangun pagi dan berangkat awal agar sampai ke sekolah tepat waktu. Bahkan ketika suaminya meninggal, belum 40 hari Ibu Sri Handayani langsung kembali mengajar dikarenakan tidak ada yang mengajar anak-anak di sana. Akuntabel. Ibu Sri Handayani memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan anak-anak dalam memahami dan menerapkan ilmu-ilmu yang diberikan. Ibu Sri Handayani memberikan usaha terbaiknya dalam mengajar anak-anak di Dusun Wates dalam rangka mengangkat pendidikan anak-anak di sana. Ibu Sri Handayani menempuh pendidikan perguruan tinggi hingga lulus dari perkuliahan, sehingga memiliki kompetensi dan kapasitas yang cukup untuk mengajar. Kehidupan masyarakat di Dusun Wates sangat harmonis, di mana warga-warga di sana saling bekerja sama dan bekerja bakti dalam memajukan daerahnya. Sekolah di Dusun Wates juga sangat hangat. Anak-anak di sana sangat bersemangat dalam menempuh pendidikan dan senantiasa menyambut guru-gurunya yang datang. Loyal. Ibu Sri Handayani sangat loyal kepada negara dengan mengangkat pendidikan di Dusun Wates agar anak-anak di sana dapat memperoleh pendidikan dan menjadi anak yang berhasil sehingga dapat berperan serta dalam membangun Dusun Wates maupun bangsa dan negara. Meskipun gaji yang diperoleh dari mengajar tidaklah cukup. Adaptif. Ibu Sri Handayani dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan daerah di sana yang belum memadai baik dari segi sumber daya maupun fasilitas. Bahkan Ibu Sri Handayani membolehkan anak-anak di sana untuk membawa adiknya ke sekolah karena orang tua anak-anak di sana memiliki kesibukan sendiri. Kolaboratif. Masyarakat di Dusun Wates bisa untuk diajak kerjasama dalam mengangkat pendidikan di sana dan sangat mendukung serta aktif kontributif dalam memajukan daerahnya. Perilaku yang belum sesuai core values ASN berakhlak. Ibu Sri Handayani tidak mau jika dipindahkan ke sekolah yang lain, padahal sebagai ASN, meningkat kompetensi dan kapasitas adalah suatu hal yang dianjurkan. Hal ini bisa berdampak pada berhentinya proses pengembangan diri Ibu Sri Handayani dari pengalaman-pengalaman baru di tempat lain. Cara agar perilaku yang sudah sesuai core values ASN berakhlak dapat dipertahankan. Perilaku sesuai core values ASN berakhlak yang ditunjukkan oleh Ibu Sri Handayani sudah sepatutnya dipertahankan dan dijadikan contoh oleh guru-guru di luar sana untuk bersama-sama memajukan bangsa melalui bidang pendidikan. Dari sudut pandang seorang guru, usaha untuk mempertahankan core values ASN berakhlak dapat dilakukan dengan kegiatan penumbuhan dan penanaman rasa cinta, ikhlas, dan tulus dalam mengajar pada setiap guru di Indonesia, baik melalui sebuah sosialisasi, capacity building, maupun kegiatan lain yang dapat mencapai tujuan tersebut. Cara agar perilaku yang belum sesuai core values ASN berakhlak dapat diperbaiki.
Setiap keputusan yang diambil oleh setiap manusia tidak ada yang sempurna. Selalu ada hal yang baik maupun buruk atas keputusan tersebut. Salah satu yang menjadi dilema adalah pengembangan kompetensi. Saat ini banyak ASN yang tidak melanjutkan pendidikan atau mencari pengalaman baru karena sudah merasa nyaman atau sangat ingin berkontribusi pada posisi dan tempatnya bekerja sekarang. Oleh karena itu, kegiatan untuk mengencarkan semangat dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi baik dengan melanjutkan pendidikan maupun mencari pengalaman di posisi atau tempat baru hendaknya lebih ditingkatkan. Setelah mendapat pengalaman di tempat baru, kemungkinan untuk kembali itu ada, bahkan dapat memberikan kontribusi yang lebih kepada tempat tersebut. Sebagai core values, nilai-nilai yang terkandung dalam core values ASN berakhlak sudah sepatutnya diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Video dokumenter berjudul Pengabdian untuk Negeri berhasil menunjukkan contoh penerapan core values ASN berakhlak dari sudut pandang seorang guru. Banyak pelajaran yang dapat dipetik dari video tersebut. Salah satunya adalah kondisi daerah yang belum memadai dengan fasilitas yang terbatas dan gaji yang kurang dikata cukup tidaklah menghalangi seorang guru untuk menyampaikan ilmu kepada muridnya. Guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa bukanlah hanya sebutan semata, karena guru memiliki peran penting dalam kemajuan suatu negara melalui ilmu yang diberikan kepada anak bangsa. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.